Bapak Ibu, selamat malam, petang dini malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai sekarang kita merasakan bahwa Tuhan Yesus penyertaannya, walaupun hujan terjadi, tapi kita tidak surut untuk datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur karena kebaikannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus punya mukjizat yang nyata dalam hidup kita. Sakit disembuhkan, permasalahan kehidupan kita banyak tantangan, Tuhan memberikan jalan keluar. Berkat melimpah setiap hari. Pasti Bapak Ibu mengatakan Tuhan baik. Tuhan sangat baik. Namun Bapak Ibu, kalau tidak ada berkat, kita jangan mengurutu dan tetap setia melayani Tuhan. Karena kebaikan Tuhan setiap hari kita rasakan, kemurahannya tidak henti-henti melawan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami, biar Tuhan sertai kami. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah hitung-hitung bagaimana keadaan kami. Walaupun kami kadang-kadang manusia lupa atas kebaikan-Mu Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah terlambat pertolongannya dalam keadaan apapun. Dia selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Allah yang selalu mau tahu keadaan kami setiap saat, tiap waktu, hari demi hari. Tidak terasa kita sudah menyongsong kedatangan Yesus pada akhir tahun Bapak. Sebentar lagi kami tahu kami diberi waktu yang luar biasa karena kesetiaan Tuhan yang menyertai kami. Kami tidak sanggup untuk berjalan sendiri, tapi Tuhan selalu menyertai kami, selalu membimbing kami. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bapak Ibu, saya undang untuk kita berdiri. Kita akan nyanyikan Janji-Mu seperti fajar pagi hari.
Haleluya, haleluya Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami mau bernyanyi bagimu Yesus, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Engkau amat ajaib, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Kami tahu kami tidak sanggup berjalan sendiri, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pada malam ini kami mau datang ke semua dengan kehadiran dan penusukan kita, Bapak. Kami tahu kami sudah dilawati dengan Bapak yang begitu baik. Kami mau serahkan diri kami dalam hidup tangan-Mu, Bapak. Kami tahu kami tidak sanggup untuk melakukannya setiap hari. Tapi kalau kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan selalu ada untuk memberkati kami. Dia selalu pegang tangan kami, tidak pernah tinggalkan kami. Jangan lepaskan tangan-Mu, Bapa. Kami tahu Tuhan begitu luar biasa melihat kami. Air mata kami yang ada ditaruh di dalam kirpan-Mu, Bapa. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Lawan kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami mulai ibadah, Bapa. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang luar biasa memberkati dalam hidup kami. Kami ingin ada Tuhan Yesus menyertai kami dalam malam ini. Biar mungkin ada roh-roh lain yang hendak mengganggu konsentrasi kami. Kami teking dalam nama-Mu, Bapa. Biar Tuhan, roh Allah yang bekerja di dalam ruangan ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati. Kami mau menjemah nama-Mu, Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berseru dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan nyanyikan lagu Bangkit.
kasih, Kau sungguh luar biasa memberkati kami. Malam ini sebentar hamba membawakan firman Tuhan, urapi hamba-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Kau Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Siap untuk ditaburkan firman-Mu Bapa. Dalam nama-Mu kami berseru dan ucap syukur, haleluya, amin.
Jadi seperti pembukaan di kampung kita, Natal adalah kelahiran Yesus Kristus yang merupakan perwujudan dari kasih Tuhan kepada kita semua. Janji-janji Tuhan untuk penyelamatan umatnya itu dinyatakan dalam kelahiran Kristus Yesus. Jadi kalau tidak ada kelahiran Yesus, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi pelayanan Dia, tidak ada lagi pengajaran tentang kasih di dunia, dan tidak ada pencurahan Roh Kudus. Siklusnya selalu seperti itu. Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari ayat 1 Korintus 13. Yang pertama, langsung saja ya Bapak Ibu dan bersama-sama, langsung saja kita bicara tentang iman. Sebenarnya apa sih iman itu? Dikatakan di Alkitab juga, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus iman adalah penyelamat atau kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita supaya kita diselamatkan. Terus ada juga di Alkitab disebutkan bahwa tanpa iman tidak ada satu orang pun bisa datang kepada Allah. Sebenarnya iman ini apa? Apa sih pentingnya iman? Banyak hamba Tuhan bilang kalau kita tidak punya iman, kita tidak mungkin diselamatkan. Kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tapi malam hari ini saya mau katakan, iman itu adalah suatu awal atau permulaan. Iman bukan akhir dari tujuan kita, tapi iman itu adalah awal mula atau jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Iman adalah penghubung antara kita dengan Bapa di surga. Iman itulah yang bisa melayakan kita untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa. Jadi iman adalah satu permulaan, Bapak Ibu. Saya mengatakan begini. Beberapa tahun lalu, saya memang dilahirkan dari keluarga non-Kristen, dan sempat ada masanya saya benci sama yang namanya hamba Tuhan. Jadi kalau para hamba Tuhan pasti punya pengalaman seperti ini, atau ketemu dengan orang-orang yang seperti saya dulu. Kenapa? Di saat iman saya sedang atau pertobatan mula-mula, iman itu udah mulai tumbuh. Sebenarnya ada satu kejadian, dan saya belum pernah khotbahkan hal ini di mana-mana, atau saya belum pernah kasih kesaksian. Waktu iman saya mulai bertumbuh, ada satu kesalahan dari ibu gembala saya dulu. Saya katakan seperti itu, ya orangnya sudah almarhum. Tapi tanpa kejadian itu mungkin saya nggak melakukan pertobatan yang sebenarnya. Dalam satu ibadah, dia bawa masuk binatang ke dalam gereja. Sebagai seorang manusia yang imannya baru mulai tumbuh, baru mulai melakukan pertobatan, itu guncangan yang sangat besar. Saya katakan begini, dari saat itu saya berhenti ke gereja. Bahkan gak sempat selesai ibadah saya tinggal gereja itu. Benar, karena ada sosok di luar manusia yang masuk ke gereja, dan itu digendong sampai almarhum ibu gembala saya. Itu membuat saya makin parah. Dan masa-masa itu
Setelah kejadian itu beberapa tahun sampai anak kedua kami lahir, itu ada semacam rasa sakit yang mungkin buat saya waktu itu nggak mau lagi ke gereja. Jadi istri yang ke gereja sendiri, dan saya anggap orang-orang gereja itu orang-orang munafik. Kenapa? Di firman Tuhan sudah dikatakan, di Alkitab dikatakan, bahkan Tuhan Yesus marah waktu rumah ibadah dipakai untuk jualan sama para penukar uang. Betul ya? Ada ayat seperti itu kan? Apalagi ini anjingnya masuk gereja. Darah Yesus. Dan kejadian itu sebelum mulai ibadah, saya sempat nengok ke arah belakang dan saya lihat almarhum ibu kepala saya itu gendong peliharaan. Di situ saya langsung tinggalin gereja karena saya anggap itu bukan rumah Tuhan. Dan perjuangan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini yang buat saya balik lagi ke gereja. Ketemunya di mana? Memang saya bilang ada jalan Tuhan. Ada jalan Tuhan. Jadi istri waktu itu, saya bilang sama istri, terserah you mau ke gereja, you jalan sendiri. Gue udah gak mau injekin kaki lagi di gereja. Sadis ya? Sadis ya? Belum parah. Saya baru statement seperti itu. Jadi istri jalan ke gereja sendiri. Waktu itu gereja kami itu masih di Karangas. Tiap minggu kayak dia berangkat, mertua berangkat, anak kami itu baru Alexandra. Mereka kalau minggu pagi berangkat, kadang Alex tinggal sama saya di rumah. Prinsipnya satu, nggak perlu lagi ke gereja. Firman Tuhan gue bisa baca. Firman Tuhan gue bisa baca sendiri. Iman bisa tumbuh dari pendengaran dan pembacaan akan firman Tuhan. Jadi lebih seringnya tuh belajar firman tuh dari buku maupun dari radio maupun dari YouTube. Waktu itu, kalau dari YouTube itu pelajaran sudah ada. Itu tahun kurang lebih 2010, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Joseph lahir tahun 2013 masih seperti itu. 2013 atau 2014 Joseph sudah mulai masuk PAUD di tempatnya Ibu Sitorus. Waktu itu ada di belakang rumah kami. Nah, saya bilang makanya ada jalan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada iman yang tumbuh, ada jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan, yang artinya kita mulai menerima jalan-jalannya Tuhan. Di PAUD itulah asal mula saya kenal dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya kenal mereka. Kenapa? Waktu itu omah mertua saya itu yang nganter Joseph ke PAUD. Terus satu ketika mereka ngobrol antara omah sama Ibu Gembala ngobrol, itu gerejanya di mana? Oh, gerejanya di Karunia, satu sinode ternyata kan. Kita orang juga buka gereja. Nah itu udah daripada jauh-jauh sana sini. Cuma ada satu hal yang oma mungkin gak ngomong. Kenapa? Ini mantu saya gak ke gereja lagi, Ibu. Pertama kali Bapak Gembala datang sama Ibu Gembala, mungkin respon saya gak bagus. Kenapa? Sambil merokok saya temenin Bapak Gembala ngomong. Untungnya gak dikeluarin alkohol ya waktu itu Bapak Gembala. Sambil merokok. Setiap ada ibadah di rumah, saya pasti gak bantuin. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah ini yang mungkin tahun-tahun segitu sudah ke rumah, mohon dimaafkan, saya memang tipikal begitu. Apalagi kalau di rumah ibu-ibu ya saya kayak Tarzan, cuma pakai celana pendek doang, tidak pakai baju.
nggak cuman jemaat. Saya dalam beberapa kesempatan waktu saya bawa khotbah pun saya pernah katakan, saking bencinya sama pendeta waktu anak kami Joseph lahir, mereka memdoain saya tolak. Saya bilang bapak pulang aja. Jadi jangan tersinggung kalau dulu melihat saya memang ada tanduknya gitu. Nggak cuma jemaat, pendeta pun saya usir. Kenapa? Imannya sudah mulai tumbuh. Iman yang bertumbuh itu tidak menjadikan kita orang benar. Kenapa? Karena iman itu adalah jembatan atau penghubung kita dengan Tuhan. Baru permulaan. Iman itu kan diberikan Tuhan cuma-cuma ya supaya kita bisa diselamatkan. Tapi itu baru permulaan. Makanya di ayat 1 Korintus itu dikatakan ada iman, pengharapan, dan kasih. Iman kita bertumbuh, kelakuan kita sudah mulai Tuhan koreksi, sudah mulai Tuhan pelihara, sudah mulai Tuhan mau tentukan jalan kita mau kemana. Tapi sekali lagi saya katakan, iman itu bukan akhir, tapi merupakan satu awal. Tuhan sudah mulai tentukan jalan kita, tapi Tuhan menyerahkan seutuhnya kepada kita. Kita mau ikuti jalan Dia atau enggak. Nah, pada saat kita ikuti jalan Dia, ada yang namanya pengharapan. Apa sih pengharapan? Banyak orang atau banyak hamba Tuhan katakan berharap saja sama Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita sama Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini adalah seperti ini. Pengharapan itu membuat kita kuat di dalam penderitaan hidup di dunia. Pengharapan yang membuat kita mampu bertahan dari tekanan dunia. Pengharapan yang bisa kita berpikir kapan Tuhan datang, kapan Tuhan menolong, kapan Tuhan menyelamatkan saya, kapan Tuhan menguatkan saya. Itu pengharapan. Banyak khotbah Bapak Gembala ataupun saya mengatakan khotbah Ibu Gembala dari yang kemarin Ibu Gembala punya tema khotbah jangan takut atau jangan khawatir, itu semuanya bicara tentang pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang bisa berharap kepada Allah Bapa di surga adalah orang-orang yang imannya bukan lagi anak-anak. Kemarin Ibu Gembala sempat singgung harus bisa makan makanan keras. Kenapa? Kita bukan bayi lagi. Kita bukan bayi, kita bukan anak-anak, kita mulai menjadi orang-orang dewasa di dalam iman. Kedewasaan iman itu seperti apa? Kalau di dalam dunia saya bisa katakan tanda orang dewasa adalah dia bisa tekan egosentrisnya, atau dia bisa tekan keinginan individu dia. Dia bisa mulai belajar hidup untuk orang lain lagi, bukan untuk dirinya sendiri. Itu orang dewasa. Kedewasaan di dalam Kristus atau kedewasaan di dalam iman atau kedewasaan rohani seseorang ditentukan dari seberapa level dia dalam berharap kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, pengharapan itu adalah penyerahan total hidup kita sama Tuhan. Singkatnya seperti itu. Pengharapan adalah benar-benar bukti kita berserah kepada Tuhan. Seperti Yesus waktu dia mau disalib. Dalam Tuhan terakhir ada yang ingat Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mau naik atau mau disalibkan, dia berdoa seperti ini. Ya Bapa, kalau bisa sekiranya cawan ini Engkau luputkan daripadaku, karena dia tahu itu penderitaan yang luar biasa.
tetapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Tuhan bicara seperti itu dalam doanya. Nah, ini adalah pengharapan yang harusnya kita punya kepada Tuhan. Iman yang tumbuh itu ditentukan kedewasaannya dari level pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan itu adalah penyerahan total untuk kita sama Tuhan. Seperti malam hari ini, lebih enak di rumah kali ya, hujannya gerimisnya gitu gak jelas. Betul ya ibu-ibu ya? Kalau bapak-bapak sudah biasa kita kehujanan. Tapi kan ibu-ibu jarang kehujanan kan? Contoh kedewasaan yang hidup lewat atau dicerminkan dari pengharapan adalah masalah hujan. Pernah nggak terpikir segala sesuatu di alam ini ada dua sisi? Orang-orang yang berharap kepada Tuhan atau orang-orang yang sudah bisa berharap kepada Tuhan, level pendidikannya itu udah S4, bukan S3 lagi, S3 baru dokter. Levelnya sudah S4. Kenapa? Susah senang sama saja karena selalu bersyukur. Amin. Kenapa? Kalau kita lihat hujan, begitu turun hujan tiba-tiba banyak orang menggerutu. Kenapa? Naik motor basah, cucian belum diangkat udah kehujanan, sampai ada lagunya kan. Tapi pernah nggak lihat anak-anak waktu hujan turun senyum mereka seperti apa? Betul ya? Apalagi band, wow band kalau hujan pengen kabur dia keluar mau main hujan-hujanan. Dewasa dalam iman tapi bertindak seperti anak-anak di dalam Tuhan, itu adalah pengharapan yang sempurna. Jadi pengharapan adalah sumber kekuatan di tengah tekanan dunia. Makanya ini level next level daripada iman atau tingkat kedua daripada iman. Kalau iman adalah penghubung kita dengan Tuhan, pengharapan ini adalah level selanjutnya. Kenapa? Pengharapan kepada Tuhan menjadi kekuatan atau dasar kita untuk bertahan di dalam dunia yang gelap. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu, dikatakan tadi dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ayat yang terakhir, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sebelum saya masuk, saya mau lanjutin yang tadi. Setelah hilang suaranya, tes. Jadi waktu Pak Gembala sama Bu Gembala datang terus ke rumah, itu masih tidak membuat saya ke gereja. Tidak membuat saya ke gereja, malah makin parah sebenarnya. Mulai lari lah dari Tuhan. Mulai lari dari Tuhan secara organisasi gereja. Mulai lari dari Tuhan. Imannya bertumbuh nggak? Imannya bertumbuh. Pengharapan mulai muncul nggak? Mulai muncul. Kenapa? Karena benar-benar hidup kami itu diberkati sekali oleh Tuhan. Maksudnya gini, ini bukan yang mau sombong-sombongan ya, ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu kalau udah ngomong kayak gini nih mukanya benar gitu kan. Benar, bukannya sombong-sombongan, tapi saya mau katakan gini. Tuhan yang sama, yang saya sembah sebagai Bapa, kalau Dia mampu menolong saya, pasti juga mampu menolong kita semua. Amin. Saya mau katakan gini. Apapun yang saya minta dalam doa, Tuhan
kasih. Tuhan kasih. Alexandra masuk TK, itu Tuhan siapkan duitnya. Uangnya Tuhan yang siapkan. Kenapa? Saya sedang tidak bekerja saat itu. Kalau ibu-ibu tahu, dapat uangnya itu jam 3 pagi dari pengusaha mall di Jember karena saya main game online. Jadi kalau Tuhan mampu menolong saya dan keluarga saya juga yakin 100% Tuhan mampu menolong kita semua di tempat ini. Amin. Begitupun dengan Joseph. Waktu sebenarnya Joseph masuk PAUD itu karena kita nggak punya uang. Jujur bahwa Joseph masuk di PAUD itu karena kita nggak punya uang. Kenapa? Suaminya Bu Novita itu sedang menjadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Jadi karena kita nggak punya, saya sendiri nggak punya penghasilan yang rutin, yang fix dapat tiap bulan, akhirnya juga ya sudahlah cari tempat coba yang kurang lebih dengan kondisi keuangan saat itu kita bisa bayar. Tapi saya mau katakan gini sekali lagi, ada jalan Tuhan yang Tuhan sudah atur dalam tiap-tiap kita orang. Seperti lagu mengatakan, "Tiap langkahku imani lagu itu ibu-ibu, bapak-bapak. Karena itu yang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya kita nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak pergumulan, nggak usah banyak pergulatan. Setiap langkah kita sudah Tuhan atur. Tinggal kita mau ikut atau enggak. Dan saya hargai perjuangan Bapak Ibu Gembala di tempat ini untuk tarik saya kembali masuk ke gereja. Amin. Oh, mereka nggak main-main ngadepin saya yang sesat. Kenapa? Sesatnya bukan cuma nggak mau ke gereja, tapi saya belajar. Saya belajar segala sesuatunya tentang adat Yahudi, tentang firman Tuhan. Saya belajar. Jadi kalau misalnya dulu ada pendeta bilang, "Bapak jangan merokok," saya langsung bilang, dari mana ayat di Alkitab ditulis nggak boleh merokok? Oh, ada tertulis Pak di itu asap itu seperti bulan teduh apa segala macam. Tidak spesifik Pak. Mereka nggak bicara tentang rokok. Saya bilang rokok itu zaman Tuhan Yesus lahir belum ada. Nyalakan saya ibu-ibu daripada bapak gembala atau bapak pendeta. Dia bilang, ada lagi pendeta bilang bapak yang merokok itu baik Allah yang mana? Dia bilang, kalau bapak ngomong itu baik Allah, ubahin rumah ibadah karena saya tahu gereja itu orang, bukan bangunan. Bisa saya ngomong seperti itu ya? Bapak gembala dan ibu gembala di tempat ini luar biasa sabarnya, luar biasa perjuangannya, sampai akhirnya kalau bisa dibilang saya balik ke gereja di awal itu adalah saya injak kaki di gereja ini. Mungkin awal saya balik lagi ke sini atau masuk ke gereja kembali itu mungkin dulu karena berasa gak enak. Kenapa? Melihat kebaikan sama perjuangan Bapak Ibu Gembala di tempat ini, maulah saya ke gereja. Tapi saya yakin dan percaya memang Tuhan atur langkah saya untuk menginjakkan kaki kembali ke gereja lewat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini. Masalahnya selesai enggak? Tidak, masalahnya tidak selesai. Baru beberapa bulan kami di sini, datanglah Bapak Gembala saya, almarhum
Itu gara-gara PKK. Gara-gara PKK, kenapa saya didaftarin PKK di tempat ini? Sementara pencetus PKK itu gereja awal saya. Jadi laporannya masuk ke sana, dilihatlah ini ada si Stephen dan si Novita. Kenapa masuknya di GPI apa mantap? Enggak sampai sebulan, Bapak Gembala saya sama Wakil Gembalanya datang ke rumah. Disuruhlah pulang ke sana. Tapi saya masih komunikasi waktu itu dengan Pak Samuel. Pak Samuel itu Bapak Gembala rumahnya masih di sebelah ya. Terus Bu Edi yang rese. Bu Edi yang rese. Dia bertemu saya, kenapa nggak ke gereja lagi? Dia kagak tahu kalau dari pasar pulang sono. Cuma kan kita nggak ngomong ya. Kita nggak ngomong, kita nggak mungkin. Cuma Bapak Gembala sambil senyum, dia jawab, sudah ke gereja lagi Bu. Nah di sana saya mulai belajar melayani. Belajar melayani dengan hati yang poin yang ketiga, kasih. Ini saya repot kalau pakai kacamata sambil khotbah, soalnya saya nggak kelihatan kalau dekat. Tapi kalau saya buka kacamata, ibu-ibu semua mukanya rata, bapak-bapak juga. Kalau ketawa cuma ada putih doang segaris. Yang ketiga adalah kasih. Kenapa di Alkitab ditulis kasih itu adalah yang terbaik? Karena kasih itu adalah hakikat Allah sendiri. Atau Allah adalah kasih. Satu orang bacakan ayat 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Kitab 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Sebab Allah adalah kasih. Jadi waktu saya mulai mengerti tentang berharap kepada Tuhan, imannya sudah mulai ada tingkat kedewasaannya sedikit gitu kan. Sudah tidak ngambek lagi dengan para hamba Tuhan ataupun gereja. Masuklah kasih di dalam hidup saya. Saya mulai melayani dengan kasih di dalam gereja. Saya tidak melihat gereja itu sebagai suatu organisasi yang menjengkelkan, tetapi lihat bahwa inilah alat yang Tuhan pakai di dunia. Inilah alat yang Tuhan pakai di dunia. Inilah alat yang Tuhan sediakan atau rumah yang Tuhan sediakan supaya anak-anaknya atau orang-orang percaya itu bisa berkumpul dan beribadah bersama. Lebih parahnya, inilah bengkel orang-orang rusak di dunia yang Tuhan taruh. Bengkel orang-orang rusak gitu. Jadi kalau nggak rusak nggak masuklah dia ke gereja. Kalau udah merasa yakin benar berarti dia nggak ke gereja lagi. Benar-benar sesat maksudnya. Saya mulai belajar atau saya mulai mengenal kasih dan saya tahu kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Kasih itu adalah Tuhan itu sendiri. Beberapa atau tahun kemarin waktu saya khotbah saya sempat bilang, kalau kamu mau lihat Tuhan dalam hidupmu, bercerminlah, kau pandangi muka itu, itulah Tuhan. Sebab firman Tuhan ditulis atau firman Tuhan tertulis dan tersebut, manusia diciptakan oleh sesuai atau menurut gambar dan rupa Allah. Pandangilah dan pandangilah teman-teman di gereja, sahabat-sahabat di gereja, layanilah mereka seperti kau melayani Tuhan. Itu adalah kasih.
Juga faktor yang kedua, kenapa dibilang kasih adalah yang terbesar? Karena iman yang pertama itu, yang penghubung kita dengan Tuhan, akan berhenti setelah kita bertemu muka dengan muka. Iman itu stop sampai di situ. Dan pengharapan akan berhenti saat kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan yang kekal atau di surga yang kekal. Tetapi kasihnya tetap berlanjut. Kasih itu yang membuat kita mau melayani Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Dan Tuhan juga, karena Dia adalah kasih itu sendiri, makanya kenapa begitu kehidupan kekal kita akan selamanya dengan Dia. Dan saya mau katakan gini, Bapak Ibu, tanpa ada kasih di dalam hidup kita, segala macam pelayanan yang kita lakukan untuk melayani Tuhan itu cuma sekedar rutinitas. Cuma sekedar rutinitas. Makanya kalau orang tidak ada kasih, dia bisa ngasal pelayanan di gereja. Mau tahu contoh ngasal? Waktu itu ibu gembala yang khotbah atau bapak gembala khotbah, mereka katakan gini, ada satu gereja, pelayan-pelayan Tuhannya itu orang-orang bayaran. Betul? Jadi dasar pelayanannya kalau Bapak Ibu mau tanya itu dari kasih atau karena apa? Sekedar pengen menunjukkan bahwa dia bisa bermain musik, atau bisa menyanyi dengan baik, atau bisa pimpin pujian dengan baik, atau karena uangnya di situ. Makanya saya bilang dasar dari pelayanan kita kepada Tuhan adalah kasih. Tanpa kasih pelayanan itu rutinitas belaka. Saya pernah bilang pelayanan yang paling susah adalah asri. Kenapa? Karena mereka lah ujung tombak dari rumah Tuhan di bumi. Kalau mereka nyambut jemaat itu dan tulus, selamat pagi Bapak Ibu, gimana kabarnya hari ini? Tuhan berkati kita semua, yuk kita sama-sama ibadah. Saya yakin mau firman Tuhannya di sini sampaikan tentang teguran, dia pulang sukacita dan sejahtera. Tapi kalau misalnya datang asarnya pagi Pak, masuk ke gereja mukanya dibuang, firman Tuhan yang bicara tentang mukjizat Tuhan turun ke bumi gak masuk. Walaupun setelah ibadah di depan ada bubur, dia pilih pulang. Dia pilih pulang, gak makan. Yang nyambutnya begitu. Makanya kenapa kasih jadi hal yang penting, dan kadang-kadang kita semua lupakan. Dan kalau Allah adalah perwujudan kasih, berarti segala sesuatu yang Bapak lakukan dalam hidup kita adalah kasih. Betul? Amin? Amin. Amin? Loh benar, saya mau katakan gini. Hari ini saya baru dapat pencerahan. Ini temanya tentang kasih. Saya baru dapat pencerahan. Bapak Ibu tahu ya di grup gereja kan kemarin di sobat Bapak Gembala share, Bapak Ibu Gembala share, saya sakit lah di situ. Untung cikinya nggak kepotong. Dan saya baru tahu itu adalah tindakan atau bukti kasih Allah mengasihi saya. Nah, kok bisa lah? Sebab ada ayat tertulis di dalam Mazmur dikatakan, Ia akan membaringkan aku di padang rumput yang hijau, di tepi aliran sungai.
Tuhan akan membalikan kita di padang rumput yang hijau. Kenapa? Disuruh istirahat ternyata sama Tuhan, suruh ngaso ya. Terus ada lagi tertulis di Alkitab, marilah yang berbeban supaya Tuhan memberikan kelegaan. Kenapa? Tuhan tahu ini anakku nih capek bekerja dari pagi sampai malam, kadang-kadang sampai subuh, sudah istirahat dulu. Ini positif kan? Positif. Kalau kita tanggapin kasih Tuhan secara negatif, responnya berbeda. Kenapa Tuhan biarkan penyakit ini turun daripada kita? Betul? Dan berapa banyak dari kita yang bilang respon yang negatif ke Tuhan pada saat Tuhan melakukan sesuatu yang mengasihi kita. Di sini tingkat kedewasaan rohani diperlukan. Berserah total kepada Tuhan itu menjadi dasarnya, supaya kita bisa ngerti maksud dan tujuan Tuhan itu apa. Giliran dapat rezeki, kita bisa bilang sama Tuhan, oh thank you Lord, segala macam pujian keluar. Bahkan mungkin bahasa rohnya naik ke atas pas dapat rezeki. Tapi begitu dapat masalah, blaming sama Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Padahal kalau tingkat kedewasaan kita rohani, secara rohani cukup, kita bisa bertanya sama Tuhan, maksud Tuhan apa? Kita bawa di dalam doa, Tuhan ini maksudnya apa? Tuhan mau apa? Bapak Ibu, saya juga begitu. Pas sakit itu memang agak blank, nggak ngerti maksud Tuhan apa. Kenapa sih sakit? Kenapa Tuhan tahu aku di rumah sakit sih? Dan beberapa waktu yang lalu, waktu saya khotbah, saya bilang, waktu kita doa sama Tuhan, nggak usah takut, Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab. Mau jawabannya iya, enggak, ntar dulu, Tuhan pasti jawab. Dan dari saya keluar dari rumah sakit sampai hari ini kan kurang lebih udah 2-3 minggu ya. Hari ini baru Tuhan jawab. Tuhan suruh saya istirahat. Makanya saya jadi ngerti, oh ternyata Tuhan sayang. Dia tahu anaknya capek, disuruh ngasuh dulu, istirahat dulu. Dan saya percaya Tuhan yang sama, yang mengasihi saya dengan luar biasa, juga mengasihi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Karena kita nggak dibedakan, nggak ada firman tertulis ya. Oh, Pak Pendeta Stephen ini dibuat berdasarkan perumpamaan gambar Allah. Oh, Ibu Eni Paulus tidak dibuat berdasarkan gambar dan rupa Allah. Kan tidak ada firman tertulis begitu. Kita semuanya sama, dibuatnya berdasarkan gambar dan rupa Allah. Berarti pengakuan Tuhan kepada kita, perlakuan Tuhan kepada kita, dan janji Tuhan kepada kita itu sama. Yang membedakan apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan, itu yang membedakan. Tanpa kasih, jangan bicara tentang iman. Tanpa kasih, jangan bicara tentang pengharapan, karena semuanya kosong. Kasih yang memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Kasih yang memampukan kita untuk menjadi Alkitab yang terbuka. Dan saya percaya kasih itu adalah tindakan yang nyata dalam hidup kita. Bukti dari kenyataan Tuhan yang sempurna. Malam hari ini kita sudah mulai ngerti sedikit tentang kasih.
Jadi saya berharap secara pribadi kita semua bisa hidup ya dengan dasar kasih. Kalaupun belum bisa full ya sudah mulai sedikit-sedikit. Itu berdasarkan kasih. Dan Bapak Ibu, kalau kita mau sekarakter dengan Kristus, intinya harus punya kasih yang berlimpah. Karena kasih itu adalah bukti bahwa Tuhan hadir di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala. Allah yang ajaib, Bapa yang penuh kuasa. Malam hari ini kami belajar tentang kasih. Malam hari ini kembali kami diingatkan melalui firman Tuhan tentang bagaimana Engkau mengasihi kami, menyertai kami, dan menuntut langkah kami. Kami juga berharap bahwa kami bisa sekarakter dengan Kristus. Kami mau mewujudkan kasih Allah di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk mengampuni orang lain. Kami mau untuk berbagi pengharapan kami kepada orang lain. Dan kami mau agar hidup kami bisa menjadi Alkitab yang terbuka, supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati kami semua Bapa. Biarkanlah firman yang ditaburkan malam hari ini bertumbuh seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Terberkatilah kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Karena hanya dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita hari ini dicerahkan iman, kasih, dan pengharapan. 3 harus selalu melekat di dalam hati kita. Kita akan memberikan persembahan yang tugas, silakan maju. Sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa. Bapa dan Tuhan, terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami lebih lanjut untuk mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Biarkan pada saat kami pulang, biarkan bisa menjadi yang buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan memberikan yang terbaik Bapa. Ketika akan memberi bau dan tidak Tuhan, supaya hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah istri yang menjadi kaya. Merendahkan, meninggikan kita.
besok ada doa malam jam 7 malam, dan hari Sabtu jam 11 siang kita adakan doa di tempat ini, doa puasa ya. Saya kira itu beberapa pengumuman. Ya, besok doa malam jam 7 malam ya. Baik, itu beberapa pengumuman, dan sekali lagi saya mengundang kita berdiri. Mari kita akhiri ibadah dalam doa. Terima kasih untuk segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami, peneguhan dari firman-Mu yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kiranya itu menjadi bahagian tercermin dalam perilaku kami di dalam keseharian. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati segala usaha dan pekerjaan kami, berkati apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Kiranya Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Jemaat-jemaat Tuhan yang lemah, mereka yang sakit Tuhan pulihkan. Berdoa bagi Ibu Simanjuntak pasca operasinya, Tuhan yang terus memulihkan dengan sempurna. Bapak Rudi, hamba berdoa bagi Ibu Maria. Bapak Chandra berdoa bagi Bapak Merlan Sigalinggi. Tangan kuat kuasa Roh Kudus yang menyembuhkan dan menopang mereka. Diberkatilah mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus memimpin dan memberkati hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.